Hai kerabat Phoenix, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat info kalau kita ada konten terbaru. Happy Sunday kerabat Phoenix. Gimana hari minggunya? Semoga menyenangkan ya. Zizi ada satu konten spesial nih di hari ini. Penasaran? Selamat menyimak. Tapi sebelumnya jangan lupa, kalau di akhir video nanti Zizi mau ngumumin yang mendapatkan giveaway yang itu loh, yang waktu F29 ulang tahun. Ingat kan, kalian udah ngirimin banyak banget komentar. Sebelumnya Zizi mewakili keluarga Phoenix ngucapin terima kasih banyak atas komentarnya. Dan pasti juga udah penasaran sama siapa sih yang dapat giveaway dari kita. Nantikan di akhir video ya. Jangan lupa komentar, klik suka, dan bagikan juga ya kerabat Phoenix. Mungkin seharusnya aku tak mengatakan ini. Namun, kecemburuan yang terus-menerus menggerogoti hati inilah yang membuat lisan tak dapat lagi menahan. Persetan dengan apa pikirannya tentangku. Asal aku telah mengeluarkan apa yang sudah menyesakan dada, aku tak peduli lagi. Kita ini udah gak cocok lagi. Aku tuh bosan terus-menerus ngadepin sikap kamu yang super duper menyebalkan. Jadi, sekali lagi aku tegasin, kita resmi putus. Ucap gadis di hadapanku dengan memberi penekanan di kalimat terakhir. Gadis berperawakan cantik yang sedang duduk di hadapanku ini adalah pacarku setahun belakangan. Dan karena permasalahan kami yang sepertinya beberapa bulan ini tak kunjung mereda, menurutnya, ia pun siang ini mengajakku bertemu di sebuah kafe. Tentu aku mengiyakan, karena berpikir ia pasti ingin menyelesaikan problem di antara kami. Hanya saja aku tak menduga penyelesaian yang diambilnya dengan cara memutuskan hubungan yang sudah cukup lama berlangsung ini. Sebetulnya, ini bukan kali pertama. Beberapa waktu yang lalu, ia sudah pernah mengatakan ingin putus denganku. Akan tetapi, aku mengira itu tak serius. Rupanya, aku keliru. Bahkan, hari ini, ia kembali menegaskannya. Pasti kamu mutusin aku karena lagi deket sama cowok lain kan? Tuduhku. Cowok lain mana? Kamu kan tahu, aku deket sama banyak cowok. Cowok yang ngajak kamu jalan beberapa malam lalu. Gadis yang mengenakan kardigan biru di hadapanku itu lantas tertawa sinis. Kamu gak usah nuduh gitulah. Mau aku deket sama cowok lain atau enggak pun, kita emang pasti akan putus juga kok. Ilham, sadar, hubungan kita ini udah gak sehat tahu. Jadi, untuk apa kamu terus maksa aku untuk mempertahankan? Gak ada gunanya. Yang ada, aku makin muak. Aku janji akan ngubah apa yang kamu gak suka dari aku. Kasih aku kesempatan, please, potongku. Lagi-lagi, gadis itu tertawa dengan sinis. Kasih kamu kesempatan untuk keempat kalinya maksudmu? Aku ini punya batas kesabaran. Aku capek, aku bosan, aku muak, aku lelah gini-gini terus sama kamu. Dan plusnya lagi, aku bukan cewek baik yang akan terus ngasih kesempatan cowoknya untuk berubah. Wake up, Ilham. This is real, not movie. Dan karena kamu tahu aku sudah bosan, biarin aku bebas. Gak usah sok nahan-nahan aku untuk bertahan lagi dengan kamu. So, once again, I say, kita putus. Ujarnya
seraya berlalu dari hadapanku. Sebelum ia benar-benar pergi, aku mencekal pergelangan tangannya. Hui, aku antar kamu balik. No, thanks. Aku masih mau balik ke kampus kok. Jadi, gak usah repot-repot nganterin aku. Ketika ia mengakhiri kalimatnya, gadis itu yang berhasil melepaskan cekalan tanganku berlalu pergi. Aku hanya bisa tertegun sekarang. Apalagi yang mesti kulakukan? Gadis itu keras kepala. Keinginannya tak dapat diganggu-gugat. Yang dapat kuperbuat adalah berdoa agar ia berubah pikiran dan berusaha balikan lagi padaku. Tiga bulan berlalu setelah Askia memutuskan hubungan spesial kami. Siang ini, setelah mata kuliah jam keduaku usai, aku buru-buru menghampiri gadis itu di kantin kampus. Karena biasanya jam makan siang seperti ini, ia bersama seorang sahabatnya menghabiskan waktu di sana. Tak ingin lagi gagal hari ini, terus saja aku percepat langkah agar sempat mengajak Askia mengobrol. 12 minggu belakangan, aku betul-betul tak ada kesempatan untuk menarik perhatiannya lagi. Pemuda-pemuda di sekitarnya seperti pagar penghalang bagiku. Di masa-masa renggang hubungan kami saja, gadis itu dekat dengan Ivan, teman sekelasnya. Bahkan, Ivan pernah mengajaknya jalan waktu masih pacaran denganku. Setelah kami putus, aku mengetahui ia dekat dengan Ferdian, pemuda teman sefakultasnya. Selain Ferdian, ada Bagas, Aldi, Brian, Sandi, Fazil, Reza, Diki, Tristan, Harry, Sam, Karel, Rian, David, dan sederet nama pemuda lainnya yang juga dekat dengannya. Membuatku semakin frustasi. Entah gadis itu sengaja, atau hidup Askia memang dikelilingi dengan banyak pemuda. Aku pun tak mengerti. Intinya, aku harus bisa membuatnya kembali lagi padaku. Setibanya di kantin, aku hanya melihat sahabat Askia duduk sendiri. Sedang gadis yang kucari tengah duduk berdua di meja lain bersama seorang pemuda. Dan parahnya, pemuda itu asing bagiku. Sebelumnya tak pernah kulihat Askia bersamanya. Apa itu pemuda baru yang mendekatinya? Sejak kapan? Bukannya Askia sering jalan dengan Ivan atau Ferdian? Itu siapa lagi? Untuk mengobati rasa kepenasarananku, aku menghampiri gadis yang duduk sendirian itu. Ya, aku memang cukup dekat dengan sahabat Askia ini. Sesekali aku curhat padanya tentang masalahku dan Askia. Tapi kami jarang berjumpa. Aku lantas mengempaskan diri ke sebelahnya. Hai Lia, sendirian aja, sapaku. Tadinya sih berdua bareng Kia, tapi tuh anak malah pindah meja. Kenapa pindah? Padahal di sini mejanya paling strategis, bisa ngelihat ke segala penjuru kantin, kataku sembari menyamarkan maksudku yang terselubung. Biasalah, dia baru deket dengan cowok baru. Ya, sebenarnya sih mereka udah lama saling kenalnya, tapi baru dekat sekarang aja. Inilah yang ku suka dari Dahlia. Ia mudah dipancing, dan pasti dengan sedikit usaha, ia akan memberitahukan segala yang ingin ku ketahui. Hep, darinya lah aku mengetahui siapa-siapa saja yang mendekati Askia. Oh, gitu. Mereka kenal di mana? Soalnya kelihatannya mereka kerap banget ya. Tanyaku dengan tak mengalihkan pandangan dari sepasang muda-mudi yang sedang mengobrol asik itu. Setahun yang lalu, Kia pernah ikut festival buku gitu. Itu loh, surga bagi para pencinta buku. Dan di situ dia ketemu sama cowok yang juga sama cintanya dengan buku kayak dia. Aku membulatkan bibir. Terus cowok itu anak kampus ini juga? Bukan, yang Kia cerita sih cowok itu anak kampus lain. Selama beberapa saat, hanya keheningan yang terbentang di antara kami.
Kamu pasti masih berharap balikan kan sama Kia? Aku mengangguk. Kamu tahu lah Lia, aku tuh udah lakuin berbagai macam cara buat balikan lagi sama Kia. Aku udah coba berubah jadi cowok yang dulu dia inginkan. Tapi sepertinya Kia udah gak mau lagi sama aku. Aku chat aja jarang dibalas. Pas aku ajak ketemuan juga alasannya banyak. Aku samperin di kampus, pasti ada aja cowok yang lagi jalan sama dia. Jadi susah banget. Kalau perasaan kamu ke dia masih setulus dulu, berdoa aja terus. Barangkali Askia akan berubah. Intinya jangan putus asa deh. Thanks Shelly, kamu emang sahabat yang baik. Selalu mau dengerin curhatanku dan selalu ngasih semangat juga. Sekali lagi thanks ya. Udah sih, santai aja. Aku rasa kamu masih yang terbaik bagi Askia. Jadi aku pasti akan selalu mendukung kalian, kata gadis berjilbab syar'i berwarna navy itu sembari tersenyum. Aku lantas membalas senyumnya. Ya, Dahlia benar. Jika aku memang yang terbaik untuk Askia, aku harus bisa bersamanya kembali. Mengapa sangat sakit? Dada ini selalu nyeri ketika melihatnya bersama yang lain. Tetapi mengapa? Hatiku terasa benar-benar hancur saat menyadari kenyataan yang terjadi. Mengapa gadis itu harus pergi? Mengapa ia tak bisa bersabar lagi? Mengapa ia tak bisa terus memberikan kesempatan untukku? Dan mengapa aku sangat ceroboh? Karena akulah gadis yang amat kucinta itu pergi. Mungkin karena beberapa sikapku yang tadi sukainya membuatnya jadi tak ingin bertahan. Tapi jika ia memang cinta padaku, seharusnya ia dapat bersabar. Demi aku, pemuda yang amat berarti baginya. Tetapi mengapa? Sebulan kembali berlalu. Kini yang ku tahu, Askia sudah berpacaran dengan pemuda yang pernah kulihat bersamanya di kantin kampus. Mereka tampak sangat bahagia, dan hatiku teramat sangat perih ketika melihatnya secara langsung. Lagi-lagi ratusan kata mengapa itu berputar-putar di benakku. Mengapa hubunganku dan Askia tak begitu lagi? Mengapa Askia tak bahagia bersamaku saja? Mengapa ia malah memilih pemuda lain? Mengapa aku setragis ini? Mengapa aku hanya bisa menatapi kisah cintaku yang menyedihkan? Kenangan-kenangan bahagia saat kami masih berpacaran kembali berkelebat di pikiranku. Senyuman Askia yang teramat manis ketika aku menembaknya. Wajahnya yang amat bahagia ketika aku mengajaknya ke pantai di bulan ketiga kami bersama. Tawanya yang lepas saat aku memberikannya teddy bear berukuran besar di hari jadian kami ke-6 bulan. Rajung manjanya ketika aku tak jadi mengajarkannya bermain gitar, malah mengajaknya berduet di sebuah kafe. Membuatnya gembira seharian karena membelikan buah pisang yang banyak sebab ia sangat menyukai pisang. Dan masih banyak kebahagiaan-kebahagiaan lain setahun bersamanya. Ingin rasanya ku hajar semua pemuda yang berani-berani mengambil gadisku itu. Tapi apalah daya. Lagipun hanya akan memperparah keadaanku dan Askia. Aku tak ingin hubungan kami semakin jauh. Lantas, apa yang kulakukan sekarang? Aku tahu selama janur kuning belum melengkung, masih ada kesempatan untuk merebutnya kembali. Tetapi bagaimana? Sempat terlintas di benakku untuk move on saja. Gadis itu juga sudah berkali-kali mengatakannya padaku agar move on saja darinya. Tetapi move on itu tak semudah mengucapkannya. Apalagi move dari gadis yang sangat memenuhi kriteriaku. Kepalaku jadi teramat pusing memikirkannya. Malam yang cukup indah. Walau bukan purnama, namun sang rembulan bersinar terang di atas sana. Gemintang pun selalu menemaninya.
Aku dan Dahlia yang tengah memandanginya dari sini tak berhenti takjub. Aku sengaja memintanya bertemu di taman ini untuk mengobrol. Mumpung taman kota sedang ramai karena malam minggu. Entah mengapa, aku sangat membutuhkan Dahlia saat ini. Aku ingin mengobrol dengan seseorang tentang Askia. Dan orang yang tepat adalah Dahlia. Sejam terakhir, banyak hal yang kami bincangkan. Namun 70% diantaranya mengenai Askia. Ditambah lagi, gadis berambut panjang yang dulu sering kubelai itu baru saja menerbitkan novel ketiganya. Itulah yang menjadi topik hangat kami. Bagaimana kebanggaan kami, orang-orang terdekatnya, terhadap karya-karyanya. Tapi jujur ya, aku gak suka sama beberapa hal dari novelnya yang kali ini. Ucap Dahlia sembari memperbaiki hijabnya berwarna hijau gelap itu. Apa yang kamu gak suka? Perasaan novelnya yang baru terbit ini sama bagusnya dengan karya-karyanya yang sebelumnya. Kamu gak sadar ya? Novel remaja yang ditulis kali ini tuh agak berlebihan. Berlebihan gimana? Tanyaku sembari mengernyit. Itu loh ceritanya. Ya ceritanya kan tentang cewek remaja yang hidup bebas gitu. Nah terus di situ tuh banyak banget adegan-adegan yang kelewatan. Ya itulah maksudku. Kamu ngerti kan sama maksudku? Aku gak nyangka aja sih si Kia bakalan nulis cerita kayak begituan. Sahutnya panjang lebar. Aku dapat memahami mengapa Dahlia berkomentar seperti itu. Ia adalah seorang gadis yang religius. Pendidikan agama sangat ditekankan dalam keluarganya. Dan mengomentari dari sudut pandangnya, seorang gadis agamis tentu sama sekali tak keliru. Oh, itu maksud kamu. Ya, kurasa Askia cuma ingin menuliskan tentang apa yang hal-hal yang wajar terjadi di sekitar kita. Kan gak bisa juga kita pungkiri kalau hal itu banyak terjadi. Dahlia mengangguk. Dan kurasa Askia jadi menuliskan tentang hal itu karena apa yang sekarang lagi dijalaninya. Dahlia tanpa kebingungan dengan maksudku. Maksud kamu apa? Ya, mungkin Askia lagi berada pada hal itu. Bisa jadi kan karena pengaruh pacarnya yang sekarang. Bisa aja kan cowok itu membawa pengaruh buruk untuk Askia, menularkan hal-hal negatif, menjerumuskan Askia ke hal begituan, sehingga dia jadi bisa menggambarkan hal itu ke dalam tulisan. Mungkin seharusnya aku tak mengatakan ini. Namun, kecemburuan yang terus-menerus menggerogoti hati inilah yang membuat lisan ini tak dapat lagi menahan. Persetan dengan pikirannya tentangku. Asalkan aku telah mengeluarkan apa yang selama ini menyesakan dada, aku tak peduli lagi. Sebetulnya, aku tak ada niatan untuk menjelek-jelekan pacar baru mantan kekasihku itu. Namun, mengertilah perasaan orang yang sudah sangat cemburu. Tentu saja cemburu dengan kedekatan mereka. Seharusnya Askia merayakan penerbitan novel terbarunya bersama aku. Ia malah bersama orang lain. Dan itu hanya akan membuat hatiku semakin hancur. Setelah mendengar perkataanku barusan, sontak Dahlia terkejut tak percaya. Gak mungkin. Sahabatku gak mungkin kayak gitu. Dia cewek baik-baik kok. Mustahil kalau dia sampai gak ada yang mustahil. Bisa aja kan semua itu benar terjadi. Ya kita gak tahu. Kalau mungkin mereka seperti itu dan pasti mereka sembunyiin. Potongku. Gak mau. Aku gak mau percaya sama teori kamu itu. Pasti kamu asal nebak aja kan? Aku tak mengangguk ataupun menggeleng. Kubiarkan saja Dahlia menerka-nerka. Tiga hari kemudian, setelah keluar dari kelas, aku langsung melangkah menuju ke parkiran kampus. Siang ini rasanya aku ingin segera merebahkan diri ke pembaringan. Lelah jiwa dan raga membuatku tak bersemangat untuk melakukan apapun. Namun di koridor, tiba-tiba seorang gadis tinggi semampai, berpakaian fashionable dan menggerai rambut panjangnya menghadang jalanku. Seketika itu aku terkejut.
Ada apa Askia menghalangku seperti ini? Pun tampaknya ia tengah gusar padaku. Mata cipitnya yang mendelik ke arahku sebagai buktinya. Ekspresinya juga menunjukkan bahwa ia sangat marah. "Maksud kamu apa, hah?" teriaknya. Aku semakin terkejut mendengar suaranya yang biasanya lembut itu kini naik 2 oktav seperti nenek sihir. "Maksud apa? Aku nggak nggak usah sok-sok bego deh. Apa maksud kamu ngejelek-jelekan aku dan Andra di depan Dahlia?" bentaknya. "Oh, jadi nama pacarnya sekarang Andra." "Heh, ngapain bengong? Jawab pertanyaanku!" Suaranya semakin melengking. "Cerita apa? Aku nggak ngerti." Tiba-tiba saja Askia menamparku. Dan jadilah kami tontonan mahasiswa-mahasiswi yang tengah berlalu lalang. "Aku nggak butuh omong kosong kamu itu. Cepat jelasin kenapa kamu ngejelek-jelekan aku dan Andra di hadapan Dahlia. Emang kita tuh salah apa sama kamu? Perasaan Andra juga nggak ada problem sama kamu. Bahkan kalian nggak saling kenal. Tapi kenapa? Kok bisa kamu cerita atau nuduh Andra di depan Dahlia, Kamu gila ya? It's okay lah, kamu mau bercerita tentang aku sama Dahlia. Mau kamu jelek-jelekan aku kayak di depan Dahlia. Mau kamu bilang hal-hal buruk tentang aku kayak di depan Dahlia. It's okay. She is my best friend. Kalaupun ya persahabatan kita hancur karena kamu, oke. Tapi kenapa kamu harus ngejelek-jelekin Andra juga? Cowok yang sama sekali kamu gak tahu seperti apa orangnya. Atas dasar apa kamu nuduh Andra sembarangan gitu? Kamu tuh bukan anak kecil lagi, Ilham. Kamu itu bisa mikir. Semua yang kamu tuduhin itu gak bener. Mungkin emang ya terlihat dari luar kalau sekarang aku pacaran itu sama bad boy. Tapi bukan berarti itu jadi acuan kamu untuk merusak nama baik dia di depan sahabatku. Emang ya, kamu betul-betul tahu Andra itu udah nyesatin aku atau gimana? Emang kamu ada bukti? Askia tampak mengatur napas. Untungnya Dahlia kemarin langsung cerita semuanya ke aku tentang obrolan kalian. Dan aku bener-bener gak habis pikir. Kok bisa kamu ngarang cerita itu ke Dahlia? Ilham, aku ini seorang penulis fiksi. Penulis fiksi. Aku itu harus bisa menuliskan apapun yang gak harus terikat dengan norma-norma, baik hal itu negatif atau positif. Aku itu ya harus bisa menggambarkannya. Dan soal tulisanku yang menurut kalian agak di luar batas, kamu naif kalau memungkirinya. Hal seperti itu amat banyak kali terjadi di sekitar kita. Bahkan jarang ya ada novel fiksi yang gak mengandung unsur-unsur seperti itu. Dahlia yang dari sudut pandang cewek agamis ya gak masalah lah ngomentarinnya. Toh point of view tiap orang juga beda-beda. Tapi bukan berarti itu jadi cara kamu untuk menjelek-jelekan orang lain dengan mengharang cerita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi yang kamu jelek-jelekan tuh pacarku setahun belakangan. Aku gak suka, aku benci ada orang lain yang menjelek-jelekan pacarku seperti itu. Aku gak terima. Makanya aku tampar kamu tadi. Kamu keterlaluan tau gak? Air mata gadis itu mulai membasahi kedua pipi mulusnya. Apa sih salah kami sama kamu, isaknya. Kini aku betul-betul tak tahu harus berkata apa. Didamprat barusan membuatku tertegun. Selama beberapa saat hanya isakannya yang terdengar di koridor ini. Bahkan orang-orang yang menonton kami sedari tadi tak berani bersuara. Aku minta maaf. Aku ngelakuin itu karena cemburu. Cemburu? Kenapa? Ilham, kita itu putus sudah lama banget. Ngapain kamu masih cemburu juga? Kemarahannya kembali meledak. Aku tahu kita udah lama putus, tapi namanya juga orang cemburu. Ya mau gimana lagi? Aku berusaha membela diri. Askia melayangkan tangannya ke pipi kiriku sekuat tenaga. Setengah jam terakhir, kedua pipiku sudah ditampar olehnya. Gak make sense. Kamu gila ya? Alasan kamu ngelakuin itu cuma karena cemburu. Dasar childish. Kamu betul-betul kekanakan tau gak?
Seharusnya kamu tuh lebih bijak mengatasi rasa jealous kamu itu. Aku gak habis pikir, kenapa kamu masih cemburu aja? Emang kamu gak bisa move on dari aku? Ya, dasar cowok menyedihkan. Ini untuk terakhir kalinya aku kasih tahu ke kamu ya. Karena besok-besok aku gak mau lagi ngomong sama cowok menyedihkan kayak kamu. Mending kamu segera move on deh dari aku. Di luar sana masih banyak cewek lain yang bisa kamu taksir. Buang rasa gak penting kamu itu kayak aku. Tuh, dari dulu juga kita emang gak ada kemungkinan untuk balikan lagi. Jadi, please, move on. Dan, satu hal lagi yang paling penting. Kamu harus ngejelasin lagi ke si Dahlia. Kesalahan yang udah kamu buat harus kamu perbaikin lagi. Aku gak mau tahu nama pacarku jadi buruk di mata orang lain karena kamu. Apalagi cuma karena mantan yang belum bisa move on. Jadi kamu harus perbaiki itu secepatnya. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya. Ancamnya. Lalu melangkah pergi dari hadapanku. 5 langkah ia berjalan. Tiba-tiba ia berhenti. Kalau sampai kamu gak lakuin dalam 3 hari, jangan kira aku gak tahu. Aku bakal pastiin kamu akan ngelakuin semuanya. Gadis itu kembali melangkah. Baiklah, kini aku menyadarinya. Aku sudah berbuat di luar batas. Dan hampir saja menghancurkan persahabatan 2 orang gadis. Tentu, aku akan memperbaiki dan mempertanggungjawabkan seluruh kesalahanku. Dan satu hal yang betul-betul pasti terjadi, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Askia telah lenyap. Ada cerita barusan ngeselin ya kerabat Phoenix. Zizi mau tahu nih, gimana sih pendapat kamu tentang cerita barusan? Atau gimana sih kalau kamu yang ada di posisi jadi si Ilhamnya mungkin, atau jadi si Askianya? Kamu bisa komentar di bawah ya, Zizi tungguin. Dan seperti yang Zizi bilang di awal, kalau Zizi mau ngumumin yang mendapatkan giveaway dari F29 yang itu loh, yang kemarin. Nah, buat kalian nih udah penasaran banget, kira-kira siapa ya yang berhasil mendapatkan pulsa 50.000 dari kita? Jadi tanpa berpanjang kali lebar lagi, selamat untuk akun channel YouTube Setetes Tinta ya. Kamu berhasil mendapatkan giveaway dari kita. Selamat. Dan untuk kamu yang berhasil mendapatkan hadiah dari kita, silakan menghubungi nomor yang udah tertera di deskripsi video ini ya. Dan oke deh, kerabat Phoenix, Zizi pamit ya. Bye bye.